Wow, rencana pembunuhan Ahok terendus di Telegram. Ada rumor yang berkembang bahwa ada dugaan pengancaman terhadap jiwa diri Pak Ahok. Saya selalu katakan bahwa silahkan ditanya pada pihak yang berwenang. Bahwa prinsip dasarnya setiap rumah tahanan di dalam perlakuan terhadap diri tahanan itu dia harus mendapat perlindungan hukum, perlindungan keamanan, baik terhadap jiwa maupun harta bendanya. Ahok adalah simbol ketegaran kaum toleran. Tak mundur dikerjain pasukan petamburan. Nggak cengeng minta pengikutnya serbu pengadilan. Ahok menghadapi semua proses hukum dengan baik. Meski kasusnya berkesan dipaksakan kaum munafik. Ahok diadili karena dianggap menista agama. Meski bukti terkesan paksaan semua. Ahok menghadapi dengan tegar meski kecewa. Ia tak lantas memaki atau mengancam lawannya. Sikap Ahok terhadap mereka-mereka yang zolim kepadanya adalah pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menzolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa. Saya akan membuktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Ngeri. Ternyata salah satu alasan pemblokiran Telegram oleh pemerintah adalah terendusnya rencana pembunuhan Basuki Cahayapurnama alias Ahok lewat aplikasi ini. Hal ini ditegaskan oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, yakni Samuel Abrijani Pangerapan. Pembunuhan Ahok sebetulnya direncanakan bertepatan dengan rencana pengeboman mobil dan tempat ibadah. Entah apakah Ahok akan dihabisi saat beribadah dengan keluarganya, sehingga dikesankan kebetulan jadi korban karena ada aksi di gerejanya, atau mungkin sudah ada skenario lain yang disiapkan. Tapi pada saat itu memang sudah cukup ramai wacana tentang apakah Ahok akan maju independen atau tidak. Bisa jadi rencana pembunuhan ini adalah untuk mencegah langkah Ahok agar tidak bisa ikut pilkada, atau murni orang-orang yang merasa jengkel dengan cara Ahok memimpin yang dikenal bersih dan keras. Ini belum lagi dibantah dengan mulut Ahok yang ceplas-ceplos. Saya yakin Ahok ini tahu banyak kisah dan kartu truf politisi ternama, termasuk yang namanya sedang disebut-sebut terlibat di banyak kasus akhir-akhir ini. Tentu buat mereka, Ahok adalah bahaya besar, dan apapun yang diucapkan Ahok selalu jadi perhatian oleh pecinta maupun pembencinya. Dan ini jauh sebelum kejadian pernyataan Ahok yang dituding menistakan agama di Kepulauan Seribu. Artinya memang Ahok ini dianggap bukan sosok yang gampang ditaklukkan dengan segala macam isu remeh-temeh, sehingga sampai ada wacana menghabisi nyawanya. Saya jadi penasaran, apakah polisi mengungkap dengan menyatu masuk ke dalam grup kelompok yang merencanakan aksi ini di Telegram channel mereka atau bagaimana? Sebab untuk di chat pribadi saya rasa agak sulit untuk bisa membobol enskripsi Telegram yang memang dikenal menjaga privasi penggunanya. Kalau memang rencana ini dikeluarkan dalam sebuah grup, artinya ini bukan aksi yang diinisiasi oleh 1-2 orang. Saya yakin ada big boss-nya yang memerintah dan mendanai. Ada otaknya dan ada mereka yang bisa digerakkan. Pertanyaannya ya tentu siapa itu? Tapi polisi tentu tidak bisa membeberkan karena ini masih sebatas rencana. Sudah terjadi agak lama dan kurang bukti pendukung. Tapi pasti mereka sudah bisa membaca siapa-siapa yang jadi aktor di balik rencana ini. Kelompok teroriskah? Musuh politik Ahokkah? Atau penguasa yang jengkel dengan Ahok mungkin? Atau siapapun yang sakit hati dan merasa dirugikan Ahok, semua bisa jadi terduga. Ahok pun pernah meminta pengamanan balai kota diperketat. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Umum DKI Jakarta, yakni Agustino Darmawan. Kemarin kami dipanggil Pak Gubernur agar pengamanan di balai kota diperketat. Melihat tipikal Ahok, tentu tidak mungkin ia memerintahkan seperti itu jika tidak ada peringatan atau ancaman sebelumnya. Lagi-lagi pertanyaan saya, kira-kira siapa dalangnya? Ini sekaligus juga menguatkan alasan Menkumham, yakni Yasona Lauli, yang mengatakan salah satu alasan Ahok tidak ditahan di Cipinang adalah alasan keamanan. Suka atau tidak, musuh Ahok memang banyak. Ini belum lagi orang-orang dalam penjara yang bisa dibayar oleh musuh Ahok untuk mencelakainya. Namanya juga penjara,
Pasti banyak bandit nekat dan hanya tahu yang penting ada orderan dan bayaran yang sanggup melakukan apapun. Sementara tentu di Makobrimob jauh lebih aman untuk Ahok menjalani masa hukumannya. Pernyataan Samuel ini saya yakin pasti akan menimbulkan banyak komentar dari mereka yang suka nyinyir pada Ahok. Bisa jadi juga diputar ke opini, pemerintah sayang Ahok sampai ingin menutup Telegram atau mengatakan alasan ini mengada-ngada. Kita tunggu saja siapa-siapa yang bereaksi terlalu keras. Bisa jadi mereka ada di balik rencana pembunuhan ini, atau setidaknya mereka mendukung kalau sampai niat jahat ini terlaksana.